Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau dipelajari oleh pengikut Islam itu sendiri. Di dalamnya termasuk ada hukum-hukum. Di dalamnya termasuk membahas ekonomi. Di dalamnya membahas sejarah. Di dalamnya membahas politik. Di dalamnya membahas hubungan sesama manusia. Dan tidak ketinggalan pula hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing itu memerlukan perhatian khusus untuk menelaah. Sebab kalau tidak ditelaah tidak tahu. Kalau ada sementara orang berpendapat bahwa Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman, orang itu sebenarnya sudah terjangkit penyakit pada pola pemikirannya. Karena Al-Quran itu diturunkan pada sesi yang terakhir dari kitab Samawat dalam rangka untuk panduan seluruh umat di permukaan bumi ini. Seluruh umat yang ada di jagat ini, mulai diutusnya Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman, memang berbicara langsung tidak, tapi ada yang soreh jelas, ada yang ima, artinya isyarat, wairu soreh tidak jelas. Seperti halnya permasalahan-permasalahan yang disinggung oleh Allah Ta'ala, tilkal amsalu nadribuha linnas walakinna aktsarahum la ya'lamun. Masal-masal atau sampel yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu tidak cuma-cuma. Jadi ada masal, amsal itu jamak, bentuk jamak dari amsal. Sampel, kenapa dibuat sampel dalam Al-Quran? Sampel umat biar dari sampel yang baik itu diikuti, dan ada pula sampel yang jelek biar ditinggalkan. Karena dengan sampel-sampel seperti itu akan mudah dipahami. Satu contoh, kalau kita sekarang pergi haji atau umroh, kita tahu bahwa Masjid Makkah itu sudah megah, Masjid Nabawi itu sudah megah. Masjid Makkah itu tiangnya, barangkali satu tiang itu kalau dibuat membangun masjidnya berlipat-lipat. Itu satu tiang. Kalau semua tiang itu kita nggak bisa hitung jumlah nominalnya. Dan itu dulu Makkah itu tidak kemudian serta-merta seperti itu. Prosesnya panjang. Dulu dihuni oleh orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah patung, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu lama dihuni orang-orang seperti itu.
sampai yang kita dengar, ya benar dia itu toa, benar dia itu sholat, tapi sholatnya itu pakai tepuk tangan dan telanjang, dan itu cara mereka. Kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah SAW diutus. Setelah Rasulullah diutus, otomatis dakwah yang harus dikembangkan ini termasuk di wilayah Makkah sebelum hijrah di Madinah. Dan sejak dulu penghuni masyarakat Makkah itu didominasi oleh orang bisnis. Karena itu Rasulullah mengatakan kalau ingin cepat kaya itu ya orang itu bisnis. 99 tis'atu aksarul rizki itu ada dalam bisnis. Sehingga kita tidak heran ketika Abdurrahman bin Auf, seorang pembisnis ulung, setelah hijrah di Madinah ke Madinah tidak membawa apa-apa. Dia hanya ikut Rasulullah SAW, dan oleh Rasulullah dipersaudarakan oleh sesama orang pembisnis, tapi tidak mau. Diberi kekayaan separuh dari saudara yang dipersaudarakan tadi, dia tidak mau. Dia cukup disuruh menunjukkan pasar. Setelah ditunjukkan pulang sudah tertawa-tawa. Dia bukan tertawa, mengsem-mengsem. Dan bajunya ada kuning-kuning, ditanya oleh Rasulullah, apa itu? Za'faron. Tidak lama kemudian ia menikahi orang Ansor. Itu kecepatan berpikir mereka atau di antara sahabat sesuai dengan keahlian. Kembali kepada sejarah Makkah waktu itu, tidak kemudian serta-merta Makkah itu berbentuk seperti sekarang ini. Dulu itu pernah jaya, tapi di bawah petinggi-petinggi yang tidak mau beriman kepada Allah. Dia melakukan kemusyrikan, kesirikan, dia memuja-muja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menggunakan hukum seenaknya sendiri. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminah. Allah membuat sampel sebuah wilayah, maknanya di sini yaitu penduduknya. Kanat aminatan, yang dulu itu aman. Para ahli tafsir berbeda, tetapi sebagian itu memaknai Qaryah di sini itu Madinah. Cuma yang banyak itu bersepakat bahwa yang dalam ayat ini, yang dimaksudkan oleh Qaryah dalam ayat ini adalah Makkah. Dan sejak dulu sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika penduduk-penduduk lain itu diserang musuh, dikeroyok musuh, orang Makkah waktu itu dibuat aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disindir kanat qaryatan kanat aminah, sebuah wilayah yang dulunya itu aman. Fakafarat bi'an umillah, ya'tiha rizquha raghatan min kulli makan. Rizkinya itu datang dari berbagai macam penjuru. Memang sebuah negara kalau dibuat aman oleh Allah Ta'ala, dibuat makmur ya seperti itu. Tapi kemakmuran itu nanti pada endingnya tidak akan langgeng ketika sebuah wilayah negara itu melanggar aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Setelah fakafarat bi'an umillah,
dia mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Dalam hal ini kedatangannya Rasulullah itu diistilahkan nikmat. Karena nikmat Allah yang paling besar itu bukan materi, tapi nikmat Allah itu adalah nikmat bimbingan, di mana seseorang atau manusia itu biar berakhir dengan kebahagiaan. Itu nikmat yang paling luar biasa, dan itulah fungsi diutusnya Rasul. Lah dengan diutusnya Rasulullah SAW, mereka tidak mau menerima. Itu yang diistilahkan kafarat bi'an umillah. Setelah Makkah itu dulunya dalam keadaan aman, dalam keadaan sentosa, dalam keadaan tidak kurang apapun, karena tidak mau menerima kedatangan Rasulullah Muhammad SAW, dalam artian tidak mau menyambut syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merubah sebuah wilayah, sebuah negara itu yang asalnya makmur menjadi paceklik. Sehingga diriwayatkan pada kelanjutan ayat tersebut, fa'adzaqahallahu libasal ju'i. Allah membalik, setelah makmur seperti itu, dibuat hampir seluruh wilayah itu kelaparan. Sebagai ujian dari Allah Ta'ala, sab'a sinin, 7 tahun orang kelaparan, nggak main-main. Dan kalau sudah azab Allah, ujian Allah itu diturunkan, logika dan usaha itu tidak ada artinya. Kok bisa negara yang dulunya makmur seperti itu kemudian tiba-tiba oleh Allah Ta'ala dibalik? Tidak tiba-tiba. Semua itu ada konsekuensi. Ketika wilayah suatu negara atau suatu komunitas manusia kemudian tidak mau nurut dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak taat kepada Allah, maka tidak ada ceritanya kemudian negara atau wilayah itu dapat hidup terus, dapat makmur terus, tidak ada. Oleh Rasulullah memang diniati seperti itu, dan itu doa Rasulullah waktu itu sebelum diluruskan. Sehingga pendekar-pendekar Makkah waktu itu mengadu kepada Rasulullah, ini kamu niat untuk membunuh laki-laki, bagaimana nasibnya anak-anak dan perempuan-perempuan kita? Akhirnya oleh Rasulullah dikirimi makanan, tapi setelah itu ya kembali lagi kepada kemusyrikan. Karena orang merubah tabiat itu tidak seperti merubah sesuatu yang kalau istilah kita membalik tangan. Karakter atau apalagi disebut malakah yang sayyi'ah, malakah yang jahat, malakah yang durhaka kepada Allah, malakah yang melanggar aturan, itu tidak tiba-tiba, itu proses lama ditanam dalam hati seorang sehingga mendesain pemikiran orang menjadi orang melanggar kepada Allah. Demikian pula ketika orang itu malakahnya itu hasanah, malakah yang baik, itu pun tidak serta-merta, itu prosesnya panjang. Karena malakah itu terbentuk dari kebiasaan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, kemudian menjadi sifat. Setelah menjadi sifatun rasikhoh, sifat yang mengunjang. Setelah itu kemudian jadi malakah. Termasuk kufar Makkah itu atau musyrikin Makkah itu adalah hasil daripada pengumpulan pendidikan atau pergaulan yang tidak benar sehingga merubah seperti itu. Ala kulli hal, masyarakat itu bisa baik ketika orangnya siap untuk dididik. Diriwayatkan bahwa hatta jahadu wa akalul idhamal muharraqah, saking pacekliknya
Mereka itu akalu al-idham al-muharraqah, sampai makan tulang yang ditunuh istilahnya, karena sudah nggak ada lagi yang dimakan. Ada lagi wal kilabal mayita, jadi anjing-anjing yang sudah jadi bangkai itu dimakan. Kemudian bulu-bulu unta itu dicampur dengan darah unta kemudian dimakan, karena sudah tidak ada lagi untuk menyambung hidup. Itu kemarau paceklik itu sampai 7 tahun, dan itu zaman Rasulullah SAW yang tidak banyak diungkap dalam sejarah. Sejarah ini ada di dalam tafsirnya Al-Baghawi, dan di situ dianggap tafsir yang maksud. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah itu? Ketika orang itu tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semeriah apapun hidupnya, sebergelimang apapun dengan kekayaan yang ada, itu tidak bisa. Nggak ada orang yang bisa jamin untuk tetap ada. Nggak ada orang yang bisa jamin untuk tetap kekal bahagia. Ketika Allah menghendaki untuk dibalik dalam waktu singkat, itu tidak ada kesulitan bagi Allah Ta'ala. Pada teman-teman atau saudara kita yang penghidupannya di laut, itu mestinya kedekatannya kepada Allah itu lebih dibandingkan dengan yang lain. Karena apa? Ya kalau disadari iwak laut sakmene gak melok gedhekno, gak melok ngingoni, karek dijukuk tidul, dijukuk tidul, itu sepanjang anak turun dan sampai hari ini. Nah seandainya itu kemudian piaraan orang, apa nak tambak apa piye, kira-kira piye misalnya. Nah ini rahmat, fadl, rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mestinya orang bertambah syukur kepada Allah atas rahmat, atas rizki yang begitu sangat mudah dan diberikan kepada teman-teman. Oleh karena itu, ketika kita itu menelisik bagaimana cara atau trik untuk biar rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak diambil kembali, maka tidak ada jalannya kecuali kita harus nurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan lain, kita harus mau dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dipimpin oleh Rasulullah SAW. Karena itu ini ya sedikit kampanye, ini tahun-tahun politik. Saya harapkan semua ikut beribadah, dalam arti kalau toh sampai semua tidak bisa membela agama dengan uang, tidak bisa membela agama dengan tenaga, maka setidaknya sampai harus punya semangat untuk bagaimana agama Islam itu tetap ada di negara kita. Ini sangat menentukan. Sebab ketika kita umat Islam itu tidak cerdas, padahal oleh Umar bin Khattab, al-mu'minu fatinun wari'un, orang mukmin itu harus cerdas. Cerdas membaca suasana, cerdas membaca segala hal, sehingga tidak sampai terperosok ke dalam sesuatu yang merugikan. Jadi saya harapkan nanti untuk ke depan kita semua tetap menjunjung tinggi, kita semua tetap ibadah, bukan hanya sekedar sholat, tapi mempertahankan bagaimana Indonesia ini dipimpin orang yang sangat prihatin kepada agama. Itu pesan saya. Ini saya sampaikan karena memelihara agama itu suatu kewajiban. Intan surullaha yansurkum, kalau kamu mau memelihara agama Allah, menolong agama Allah,
yansurkum, Allah pasti akan menolong kamu. Dan itu kewajiban kita semua umat Islam. Adapun orang-orang Islam yang belum paham, kita kasih pemahaman. Adapun orang-orang Islam yang kurang jelas, kita kasih penjelasan. Tapi lewat pertemuan ini memang sengaja saya manfaatkan untuk menyatukan langkah. Semua bukan dalam rangka apa-apa, tapi dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan kita menginginkan bahwa anak cucu kita nanti orang yang muslim, orang yang betul-betul menegakkan agama Allah, orang yang bisa sholat, orang yang bisa melakukan dan mempraktekkan, mengamalkan agama dengan merdeka, dengan baik. Itu yang kita kehendaki. Di balik itu semua kita bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita karena ikut andil sekuat apapun di dalam mempertahankan agama di wilayah negara kita. Itu diantaranya. Kembali lagi kepada ketika nikmat Allah itu diberikan, maka kita untuk mempertahankan nikmat itu biar tidak diambil kembali. Karena di antara doa sahabat yang waktu itu disuruh oleh Rasulullah meminta, di antaranya ini as'aluka, saya minta kepadamu ya Allah, imanan la yanfadu. Iman itu kalau sudah diberikan jangan diambil lagi. Kalau iman diambil lagi itu petaka besar. Wa na'iman la yanfadu, dan nikmat yang tidak akan habis. Kalau kita menelaah apa yang saya ceritakan di depan lagi, tidak menutup kemungkinan kemakmuran kita itu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi paceklik ketika kita itu tidak mau tunduk kepada agama Allah, tidak mau memperjuangkan agama Allah di dalam wilayah kita ini. Na'udzubillah min dzalik. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, karena saya ngomong sejak tadi Jumat sampai maghrib sampai hari ini. Jadi alhamdulillah baterainya masih bisa fungsi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan yang saya maksudkan bisa dimengerti. Dan saya terima kasih besar kepada teman-teman semua, walaupun usianya seperti Pak Marjiko dan yang sebaya bisa hadir. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.